Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas sedikit ya, sesuai dengan kemampuan saya. Kita akan mengenal ya, mengulas sekilas tentang kisah-kisah yang ada di juz ammah ya. Meskipun biar semuanya bisa kita sapa di surat-surat ini, kita fahami ada 3 ya kisah. Itu pertama adalah kisah yang memang disebutkan kisah peristiwa kemudian diaplikasikan jadi teks. Misalkan ashabul fil, ashabul ukhdud ya, yang disebutkan di surat Al-Buruj ya, qutila ashabul ukhdud alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu bercerita. Jadi ceritanya tentang pasukan bergajah dilemparin sama batu. Yang kedua adalah kisah yang berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi, yakni tentang masa depan kita ya. Tentang kisah-kisah para penghuni surga, kisah-kisah para penghuni neraka, tentang pengadilan Allah gitu ya. Misalkan tentang surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Humazah, itu bercerita tentang apa yang akan terjadi. Itu kisah juga, dan itu benar-benar nyata, bukan fiktif. Tentang bahwa di satu saat di masa depan ada orang-orang yang ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, cara siksaannya itu sangat mengerikan ya. Yang ketiga, kisah yang saya maksud di sini adalah kisah-kisah yang melatar belakangi turunnya suatu ayat, atau kita kenal dengan asbabun nuzul, sebab turunnya suatu ayat. Misalkan ya, kita ambil contoh tentang ad-duha ya, yang turun ketika Rasulullah merasa sedih dalam kesedihan yang mendalam. Ketika bibi beliau berkata kepada Rasulullah, ya, bibinya itu adalah istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Ketika Ummu Jamil, bibinya sendiri rumahnya sebelah rumah gitu ya, rumah tetangga lah, tetangga, saudara kandung dalam artian istri pamannya, tapi berkata ya, dengan permusuhan yang mendalam, berkata pada Rasulullah, Muhammad sudah ditinggalkan sama setannya. Yang dimaksud setan oleh Ummu Jamil maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah divonis sebagai setan oleh Ummu Jamil. Gimana enggak sedih ya, sama bibi sendiri gitu ya. Kemudian turunlah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan Allah tidak pernah membencimu. Nah, itu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, di surat Al-Mutaffifin ada sebuah cerita di bagian akhir surat ya, dari mulai innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun ya, wa idza marru bihim, mana ayatnya? Innal ladzina ajramu, hafalkan semua, hafal Al-Mutaffifin? Emang ada tadi surat Al-Mutaffifin Pak? ada ya. Wailul lil mutaffifin di ayat 29, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ada? Nah, biar saya sambil ngambil nafas dulu, buka yang masih agak remeng-remeng boleh lihat mushaf. Kalau yang udah hafal tinggal langsung baca aja. Kita baca bareng-bareng. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ada? Coba kita baca bareng, silakan. Tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i
حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Nah, ceritanya begini. Ketika Rasulullah masih di Makkah, berarti sebelum hijrah ya, Rasulullah di Makkah itu setelah menjadi Rasul kurang lebih 13 tahun. Setelah mendapatkan wahyu menjadi seorang Rasul, Rasulullah dan para sahabat di Makkah itu 13 tahun. Nah, selama masa 13 tahun itu, 2 tahun pertama itu mereka berdakwah secara ya, di 2-3 tahun pertama itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu mulai muncul ya, mendeklarasikan tentang eksistensi Islam, bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul, gitu ya. Dipanggil ke keluarga Rasulullah dari Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, suruh kumpul. Kemudian Rasulullah mengumumkan, ya bapak-bapak, ibu-ibu, gitu ya. Kalau saya bilang di balik gunung itu ada pasukan tentara, ceritanya mau menyerang negeri kita, kota Makkah ini, sama seperti dulu zaman Abrohah, gitu ya. Kira-kira percaya enggak? Percaya, karena engkau adalah orang yang jujur. Nah, kemudian Rasulullah menyatakan, menjelaskan yang esensinya kurang lebih, ketahuilah bahwa saya diutus sebagai seorang Rasul untuk menyampaikan berita gembira dan ancaman, bahwa surga itu nyata, neraka itu nyata. Barang siapa mengikuti hidayah akan terjerumus ke dalam, mengikuti hidayah akan Allah masukkan ke dalam surganya. Barang siapa yang menentang, ya, akan tenggelam dalam keburukan. Langsung refleks Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, ya, putus kedua tangan kamu. Maksudnya itu bahasa halusnya apa? Mampus kamu, gitu ya. Frontal menghadapi Rasulullah. Saat itulah mulai terjadi sebuah, kalau bahasa sekarang tuh viral. Beritanya menyebar dari rumah ke rumah, dari lisan ke lisan, itu sudah nyampai Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang menerima, banyak juga yang menolak. Kalau yang menolaknya anak-anak kecil kan aman ya, anak kecil 1000 orang pada demo bawa spanduk tolak aman, gitu ya. Bagi aja permen baris permen selesai. Bagaimana kalau yang menolaknya itu para tokoh-tokoh publik, para pejabat, orang-orang penting, orang-orang yang mengendalikan pemerintahan, orang-orang yang mengendalikan militer. Akan repot urusannya ya. Yang terjadi adalah perlawanan secara keras. Bahkan sudah main fisik, main intimidasi. Yang ecek-ecek secara strata sosial, kayak Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasir, Abdullah bin Umi Maktum, Abdullah bin Mas'ud, yang mereka itu strata sosialnya rendah untuk kaum masyarakat saat itu, masyarakat Arab saat itu, udah habis udah. Kayak Abdullah bin Mas'ud habis, pernah dipukul babak belur sampai dipukuli, gitu ya, sampai kritis, gitu ya. Tapi ada yang aman karena memiliki pelindung yang baik. Contohnya misalkan adalah Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Harithah, yang saat itu panggilannya adalah Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad itu, Zaid bin Harithah itu, biarpun biarpun beliau bukan putra kandung Rasulullah, tapi sampai beliau dewasa itu ya, Zaid ya, kalau aslinya secara fisik kan jauh banget sama Rasulullah itu orang Arab, kualitas high quality, gitu ya. Kalau Zaid bin Harithah itu orang kulit hitam ya, kulit hitam legam, bibir tebal, hidung lebar, rambut ikal, gitu ya. Ya kayak sering kita lihat, gitu ya, di TV, video, fotonya, gitu ya. Atau mungkin juga pernah ketemu langsung. Nggak ada keren-kerennya kayaknya, gitu ya, kalau dalam selera orang Indonesia ya.
Tetapi karena beliau adalah anak angkatnya Rasulullah, nggak ada yang berani ngapa-ngapain Zaid bin Harithah. Begitu pula Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib itu berarti putranya Abu Thalib. Abu Thalib saat itu tetap memposisikan diri, saya bersama kalian. Kalian tuh orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, saya bersama kalian. Tapi anaknya ternyata ngikut sama Rasul. Nah makanya Ali itu secara fisik nggak pernah diapa-apain, disentil gitu ya, nggak mungkin. Tetapi dibully, ya, dihina secara mentalnya, di karakternya itu dibunuh, diketawain, ya. Kayak kalau misalnya kita, bukan kita ya, zaman dulu ya, ketika kerudung jilbab lebar masih belum populer gitu ya. Apalagi kalau pakai cadar gitu ya. Ketika perempuan bercadar, berjilbab, misalkan lewat depan orang-orang yang memang tidak suka, apalagi cowok-cowok gitu ya. Masa ninja. Kayak saya dulu waktu SMA, itu yang bilang-bilang ya. Ada perempuan pakai cadar gitu, kita melewat sama teman-teman itu ingat banget. Ninja. Saya belum tahu dulu, belum pesantren belum. Ya. Jadi kalau lihat orang yang menunjukkan eksistensi keislamannya dengan nyata, yang muncul adalah perasaan tidak suka, yang muncul adalah perasaan benci, termasuk kepada Ali bin Abu Thalib. Ali lewat itu benar-benar dibully. Nah, kalau misalkan Ali bin Abu Thalib ketika masuk Islam itu usia berapa Ali? Ketika masuk Islam, dalam catatan usia paling muda itu rentang antara 7 sampai 12 tahun ya kurang lebihnya. Anggaplah kita ambil kecil aja, umur 7 tahun masuk Islam. Kalau 5 tahun kemudian baru 12 tahun, seumuran anak SMP ya. Masih kecil itu ya. Intinya masih remaja awal-awal gitu. Jadi perasaannya masih sangat sensitif. Biarpun nggak dipukul secara fisik, tapi kalau diledekin lama-lama kesel juga sampai nangis. Ali itu saking, misalkan Ali itu kan berarti anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu secara status adalah orang nomor 1 di kota Mekah. Mekah itu nggak punya raja, tapi mereka memiliki ketua tertinggi gitu, kayak semacam kayak dewan lah, kalau di kita kayak DPR. Jadi seolah-olah dewan tertinggi, nggak ada raja, nggak ada presiden. Mekah itu nggak punya pemerintahan, ya. Bentuknya itu adalah koloni gitu ya, serikat gitu ya. Jadi antara kabilah punya pemimpin masing-masing, memiliki perwakilan. Nanti perwakilannya ada berapa orang? Ada sekitar misalkan ada 10-20 orang, dari 20 orang itu ditunjuk satu pemimpin tertinggi. Ya, kayak kita ketua DPR gitu ya. Cuman jangan disamakan ketua DPR zaman sekarang dengan DPR zaman ketua Darun Nadwah zaman itu. Tetap lebih mulia, lebih terhormat. Nah, Ali itu anaknya Abu Thalib, orang nomor 1 di kota Makkah. Abu Thalibnya menolak dengan keras, ya, artinya tidak terhadap Islam. Sementara Ali-nya menjadi orang yang pertama membela Rasulullah. Gimana nggak diledek gitu ya? Kamu nggak salah milih ngikutin Muhammad gitu ya. Lihat teman kamu tuh gembel semua gitu ya. Contohnya Bilal bin Rabah, Abdullah bin Amr tadi ya, Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian Ammar bin Yasir, pokoknya kalangan Buddha, dihina habis-habisan. Ya, sama seperti di kita, kalau misalkan tadi kita belum paham terhadap Islam, ya, orang-orang belum paham terhadap Islam, kemudian kita memutuskan untuk berislam secara benar, ya, mereka akan cenderung menertawakan, gitu ya. Yang tadinya nggak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung menutup aurat. Biasanya mainnya ke sana ke sini, sekarang mainnya ke masjid. Mana-mana bawa Quran misalkan. Mau kemana minggu-minggu? Mau ngapel ya? Nggak mau ngaji, mau tahsin. Tuh, kesurupan setan apa? Orang mau ngaji dianggap kesurupan setan. Ya, kalau yang ngomongnya orang nggak kenal atau teman sendiri kan biasa. Tapi kalau yang ngomongnya ibunya kan bisa bikin nangis. Ya, cerita santri-santri sini ada saja cerita-cerita yang
bikin sedih seperti itu gitu ya. Saya nggak boleh ngaji lagi sama ibu, ntar ke bawah sesat kalau masuk ke Ihya'ul Ummah gitu ya. Ya. Nah ini akhirnya ya turunlah untuk menghibur Ali bin Abu Thalib dan kawan-kawannya yang dibullying habis-habisan sama orang-orang Mekah di ayat 29. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang mujrim, para pendosa, orang yang senangnya tadi bullying dan semisalnya, kanu, mereka itu yadhakuna, mentertawakan minal ladzina amanu, sebagian orang-orang yang beriman. Sesungguhnya para penjahat itu gitu ya, mereka senang mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim, wa idza marru, kalau orang-orang berimannya lewat bihim, di hadapan orang-orang kafir tadi, yataghamazun, orang kafirnya pada ketawa mesem-mesem. Kayak tadi, ya. Saya ingat kebodohan saya masa lalu, Ustaz. Ya. Jadi yataghamazun, mentertawakan. Wa idza qalabu ila ahlihim, dan ketika mereka pulang, inqalabu, orang-orang kafirnya tadi pulang, ila ahlihim, kepada keluarganya, inqalabu fakihin, ya, inqalabu fakihin. Mereka pulang sambil ketawa gurih. Tahu nggak? Tadi saya habis debat sama kampret. Kampret, tahu kampret? Jidatnya suka dijedot-jedotin tembok hitam. Udah kaum primitif itu. Kerjaannya nyembah batu, ya, nyembah. Maksudnya adalah beribadah menghadap ke arah Ka'bah. Jadi apa saja yang bisa dibikin ketawa, ketawakanlah. Ya, misalkan ceritanya lagi pada semangat aksi 212. Apa saja yang bisa dibikin ketawa, dibikin lucu, dibikin apa namanya tuh, gambar-gambar, terus ada captionnya, namanya apa? Meme. Bacanya apa sih? Meme ya. Katanya sih bacanya meme, karena tulisannya meme gitu suka bisa dijadikan meme gitu ya. Pokoknya gitulah ya. Gambar-gambar lucu, pakai gamis, pakai sorban. Ya, apa namanya? Salah seorang ulama kita, Habib Rizik, ya, Syihab hafizahullah, itu paling banyak dibully. Gambarnya itu, ya, paling banyak dibikin buat lucu-lucuan, termasuk buat apa namanya, kalau di WhatsApp itu kan yang suka ada gambar apa namanya, ya, stiker, ya, ada stiker yang isinya tuh melecehkan. Nah, itu tuh persis kayak ayat ini. Mereka itu yadhakuna minal ladzina amanu, senang banget ngetawain orang yang beriman. Dan kalau ketemu lihat orang beriman itu mereka mesem-mesem gitu ya. Lihat mau pada ngaji di sini. Dulu ini rumah sepi banget, sekarang orang pada keluar masuk pada pakaian mencurigakan ini gitu. Aliran apa nih gitu. Jangan-jangan pro khilafah lagi. Dan ketika pulang kembali ke rumah, gabung bersama komunitasnya yang kolabu, tahu nggak? Tadi sambil ketawa tuh gurih, kampret. Ya, dia ibaratnya saking sebelnya gitu ya. Kalau zaman dulu kan fundamentalis, ekstremis, kalau sekarang teroris, ya minimalnya kampret lah. Gitu ya. Wa idza ra'awhum, dan ketika orang-orang mujrim tadi, para pendosa tadi, melihat orang beriman, qalu, para pendosa tadi berkata, inna haula'i, ini orang-orang ini nih, ladallun, benar-benar sesat semua. Kasih contoh untuk menunjukkan bahwa orang yang ingin berislam dengan cara yang benar oleh orang-orang kafir tadi disebut sesat, ladallun, benar-benar mereka itu sesat. Kita yang ingin menjadi orang yang berislam dengan cara yang benar dianggap sebagai orang yang sesat. Inna haula'i ladallun, ya, mereka ini adalah orang-orang yang tersesat. Padahal wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal mereka itu orang-orang kafir itu banyak omong, banyak komentar, ngurusin juga enggak. Ya, seolah-olah kalau ibaratnya ikut campur sibuk itu seolah mau bantuin, nolongin, mengarahkan pada yang benar, kan enggak juga. Cuma benci aja, benci. Nah, maka dihibur kepada Ali bin Abu Thalib dan
sahabat-sahabatnya, termasuk kepada kita yang mungkin mengalami bullying seperti ini. Fal yauma, maka hari ini. Al yaumanya ini kapan? Satu saat di masa depan ketika kita sudah ada di surga. Fal yauma, maka pada hari ini. Hari ini tuh ketika kita sudah di surga, semua kisah sudah berlalu, kengerian, penderitaan semuanya sudah lenyap semua. Alladzina amanu, gantian orang-orang yang beriman, yadhakuna, mentertawakan, minal kuffar, orang-orang kafir yang jahat. Kuffar beda dengan kafirun. Di surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau al-kafirun, orang-orang kafir secara umum. Apakah orang kafir yang baik atau orang kafir yang jahat? Orang kafir yang malas ataupun orang kafir yang rajin? Apakah orang kafir yang curang ataukah orang kafir yang jujur? Ya, bahasa Arabnya al-kafiruna. Kalau orang-orang kafir, banyak orang kafir yang menolong orang beriman. Contohnya apa? Abu Thalib. Abu Thalib nggak masuk terhadap ayat yadhakuna minal kuffar. Ya, nggak bakalan ditertawakan satu saat di masa depan. Kita di masa sekarang pun banyak orang kafir yang lebih baik dari orang Islam, ya, yang secara moralnya gitu lebih baik, ya, dia lebih rajin, lebih jujur, lebih peduli, banyak. Nah, kalau kufar adalah orang kafir yang jahat. Orang kafir yang jahat. Jadi kalau kafir itu umum, tapi kalau jahat kufar. Ya, marah itu kalau orang yang kafir baik tapi dipanggil kufar. Nah, itu ya tidak sesuai dengan julukannya. Nah, orang-orang kufar itu adalah orang yang sudah dia menolak Islam dan dia mencari cara gimana ya caranya biar orang Islam itu celaka, biar orang Islam itu menderita, minimal sesat dari agamanya. Satu saat di masa depan, fal yauma, kata Allah di dalam surat Al-Mutaffifin ini, alladzina amanu, orang-orang beriman, yadhakuna minal kufar, gantian mentertawakan orang-orang kafir tadi yang jahat yang ada nyemplung di dalam neraka. Ngetahuinya sambil gimana? Alal araiki yanzurun, sambil nonton ya di singgasana begini, ya kan, sambil ada gini kan ya, tempat duduk ini kan kayak di sofa itu, kayak sofa pengantin, ada begininya, begini set gitu ya. Gitu ya, sambil ngetawain puas banget. Pada hari ini orang-orang beriman gantian mentertawakan orang kafir. Rasain lo, dulu sih ngeledek mulu, rasain, puas banget. Kok gitu? Kan udah di surga, sudah dicabut perasaan sedih, benci, dengki semuanya. Hanya puas saja lihat orang kafir disiksa itu senang kita. Hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sungguh orang-orang kafir itu dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan, enggak dikurangi dan tidak dilebihkan, setara. Allah ketika mau azab seseorang itu persis sebanding dengan apa yang dia lakukan. Tapi ketika memberikan pahala, minimal adalah setara dan biasanya lebih dari itu. Salah. Ketika Allah memberikan pahala, maka minimal lebih dari yang dilakukan dan maksimal adalah tak terbatas sesuai dengan kehendak Allah. Jadi gini, kalau Allah menghukum seseorang, maka dihukumnya itu sebanding dengan apa yang dia lakukan. Perbuatannya bernilai dosa 1, maka dihukumnya dengan 1 nilai dosa. Tidak akan jadi 1,5 kelebihan gitu ya, enggak, akan sama. Tapi ketika seseorang berbuat baik, Allah akan membalas dengan ahsan, sesuatu yang jauh lebih baik, minimal lebih baik daripada yang dilakukan, maksimal adalah tak terbatas sesuai dengan kehendak Allah. Setelah turun ayat itu, Ali bin Abu Thalib yang masih remaja ya mengelap air matanya. Jadi kalau lewat orang-orang kafir ngetawain di dalam begini. Ya. Karena silakan aja ketawa, silakan ketawa, puas-puasin deh, ntar lihat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaannya, belum ada seberapa. Sama seperti, makanya kita nih hati-hati ya. Kayak misalkan ketika seseorang merasa berkuasa, dia mendolimi anak baru tuh, yang masih junior baru datang, misalkan
Kita nggak tahu masa satu saat di masa depan dia akan seperti apa. Sementara masa depan kita sudah jelas, tua. Ya, orang yang sudah senior, masa depannya sudah jelas, pensiun, tua. Tapi kalau yang junior baru datang, masa depannya belum ketahuan. Bisakah dia bisa jadi akan tetap stagnan biasa, tapi bisa jadi melampaui jauh lebih tinggi lagi dari pencapaian yang pernah kita capai. Makanya jangan pernah ya melecehkan anak yang lebih kecil, orang yang lebih muda hanya karena usia mereka yang masih culun-culun gitu ya. Saya mau waktu kecil gak kayak kamu gitu ya. Apa namanya, saya merajin jujur ya. Karena nggak ada video ya. Coba dulu perbuatan kita di video ya. Nah, ayat ini untuk menyadarkan kita kalau kita pertama dalam posisi kita berislam, beriman, kemudian suka ada yang meledek ya. Kadang godaan manusia kan gitu, sampai malu mau ngaji lagi ya. Apa namanya, karena tadi dianggap sok suci, gak usah sok suci gitu deh ya. Gara-gara kita berpenampilan lebih baik, lebih rapi dari sebelumnya, penampilannya doang katanya menafik, nah, gitu. Itu vonis, biarin saja orang memvonis kita apa, silakan. Urusan kita adalah dengan Allah. Saya punya murid cerita gitu ya. Pokoknya setelah saya bahas ayat ini ya, kemudian dia lagi tugas ke Jepang ya, lagi tugas biasa, karyawan biasa gitu ya. Kemudian katanya kalau di Jepang itu nyari masjid susah, nyari musola susah. Jadi kalau pulang kantor apalagi maghrib ke isya kan mepet ya. Kadang di kereta bawah tanah itu di stasiun kalau kepepet ya udah sholat aja di pojokan gitu ya. Jadi kalau misalkan ketika dia kepepet, takut gak kebagian maghrib, akhirnya di stasiun itu di pojok ya sholat gitu ya. Lagi sholat kan orang pada nggak tahu ya, apalagi dulu belum zaman YouTube, belum zaman video-video di medsos gitu ya. Cuma tahu ada Islam, tapi nggak tahu orang Islam kayak gimana. Jadi ketika orang Islam sholat, dia lagi sholat, orang-orang Jepang itu, orang-orang kafirnya pada lihatin apa itu gitu ya, kayak orang senam atau apa gitu ya, mau sambil difoto sambil ketawa-tawa gitu. Saya tiba-tiba langsung ingat sama ucapan antum, makanya saya habis Fatihah langsung baca innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sungguhnya orang-orang yang buruk itu mereka mentertawakan kita, tapi satu saat di masa depan fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari ini gantian kita ketawain mereka. Kita berada dalam sebuah kenikmatan puncak yang tanpa batas dan tanpa akhir, sementara mereka tenggelam terpuruk dalam keterpurukan yang seburuk-buruknya. Sejak saya itu saya nggak pernah malu lagi sholat mau dimanapun. Sampai lagi sholat gitu ya, lagi ruku ditarik sama polisi gitu. Masih mau jawab, tahu belum selesai gitu, batal tuh, udah ini batalin gitu. Kalau kondisi seperti darurat ya udah nanti sholatnya di rumah, karena habis itu langsung dibawa polisi diinterogasi dulu. Kirain mau apa ngerakit bom sambil ruku gitu. Begitulah keadaan orang-orang yang beriman. Itu kisah pertama. Ya, ini salah satu ayat yang bisa kita baca di dalam sholat. Ya, silakan nanti dibaca kata per kata terjemahannya, bisa memberikan kita semangat. Ya, ketika kita sedang berasa dalam kondisi yang perasaan saya tuh dilecehkan banget, keislaman saya tuh tidak dimuliakan banget gitu ya. Apalagi orang-orang yang benci dengan Islam sekarang itu makin menunjukkan ketidaksukaannya, baik dari orang yang kafir beneran kafir, atau orang yang hatinya bersama orang kafir, casingnya beriman, alias orang-orang munafik. Ya, misalkan yang sekarang mensejajarkan zina dengan pernikahan gitu ya, bahwa zina itu kalau berzina itu kalau berhubungan badan suami itu, berhubungan badan laki dan perempuan ditonton orang, itu namanya berzina. Kalau ngumpet-ngumpet nggak ada yang lihat, itu halal. Nah itu kan melecehkan gitu ya, melecehkan pernikahan gitu ya.